Dengan bismillah kami mulakan. Assalamualaikum kami ucapkan kepada pemirsa sekalian, channel budaya Palembang Darussalam. Para pemirsa channel budaya Palembang Darussalam, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan syair Perang Palembang atau Perang Menteng yang pada episode lalu kita bacakan sampai ke bait 192. Pada bait berikut, ini bagian yang terakhir dari Perang Menteng ini. Dalam bagian terakhir ini diceritakan banyaklah pasukan Belanda yang mati. Salah satunya adalah Panglima Siak, mati dibedil oleh hulu balang dari Kesultanan Palembang Darussalam. Baik para pemirsa, saya akan teruskan membaca syair ini. Kalau kemarin kita berhenti pada bait 192 dan kemudian kita akan teruskan hari ini pembacaan 193 sampai dengan bait 230-an ya. Nah, sebelum saya membaca pada bait selanjutnya, saya akan mengulang dua bait sebelumnya, yaitu bait 190 dan kemudian akan teruskan dengan bait-bait berikutnya. Dan seperti biasa saya akan bacakan di awal adalah dengan irama selendang delima. Temenggung Haji berdiri terpekur, menantikan tolong Aziz Al-Ghafur, membaca isim hatinya hudur, supaya jangan iman tercebur, dikabulkan oleh Rabb al-Akwan, berkat Kutub al-Sulwan, menolong muridnya mendapat lawan. Jenderal hampir terkena tawan, lalu dibedil. Syahid Abdul Rahman, Jenderal
jenderal menjadi tidak siuman. Dengan tolong Tuhan Malik Al-Rahman, muka menteng bagai siluman. Tuan membedil tiada tertamban, cemerlang warna ikatan serban, daripada sangat garib-gariban, laksana budak dahagakan laban. Tuan membedil terlalu suka, merah padam warnanya muka, tidak ingatkan adik dan kakak menuju menteng yang celaka. Syahid Husin Panglima Dalam senantiasa memasang meriam, ia membedil tiadalah diam, beberapa Holanda mati tersembam. Tuan membedil kesana kemari, lakunya bagai orang menari. Semua yang memandang takut dan ngeri, sukar duanya di dalam negeri. Syahid Akil bin Muhammad, ia membedil terlalu hemat, sapu tangan di kepala memakai azimat, semua yang memandang takutnya amat. Syahid Ahmad bin Ali datang membantu, lagunya elok sahaja tertentu, hatinya keras seperti batu, amal yang dawam yang 5 waktu. Tuan membedil tampak kelihatan, sikapnya bagai harimau jantan. Memasang bedil meriam serinan sultan menuju kapal Holanda setan. Orang membedil bersungguh hati, dengan meriam tiada berhenti, rakyat kompeni banyaklah mati. Jenderal melihat, susahlah hati. Kapal dan kici semuanya undur, peluru nan deras tiada kendur, rakyat jenderal hancur dan lebur, kapal pun lari ke sungai Kundur. Di sanalah kapal lama berhenti, air surut pasang dinanti, orang membedil bersungguh hati, hari itu hampir malamlah pasti. Setelah siang sudahlah hari, bangkit hulu balang Raja Bestari, ia membedil kesana kemari, kapal jenderal habislah lari. Hulu balang membedil tiada berhenti, meriam dan dela berganti-ganti, tolongan Tuhan Rab Al-Izzati, Panglima siap, kenalah mati. Undurlah musuh bersama-sama, kicinya 2, kapalnya 5. Diusir sekalian hulu balang Panglima, larilah kapal disalah nama. Cina lari tak dapat untung, Topekong tidak tempat bergantung. Holanda lari tidak terhitung, ada yang luka, ada yang kutung. Larilah pukat tiada terhingga, beserta pula lapar dan dahaga, haluan menuju negeri Lingga, ditipu menteng orang Holanda. Janji menteng hendak digajinya, sampai ke Palembang terima semuanya. 10 rupiah seorang diberinya, datang di Palembang perang disuruhnya. Raja Akil tampak kelihatan, lakunya bagai hantu di hutan. Susahnya hati bukan buatan, menurutkan hawa diharu setan. Bersolah rakyat sekalian rata, di atas benteng gegak gempita. Pahlawan seperti gajah yang meta, hendak mengusir kafir yang dusta. Keluarlah pangeran, menteri bangsawan, hendak mengusir jenderal pahlawan. Menteng itu hendak dilawan, pangeran Dipati disuruh melawan. Ajaib sungguh di dalam hati, Raja Siak punya pekerti, Raja Akil arif mengerti, mengikut menteng suka sama mati. Membuang diri ke dalam neraka,
kepada Islam tiada suka, meninggalkan sekalian adik dan kakak, mengikut menteng membuat celaka. Iman terbang di dalam dadanya, mengikut iblis jadi tentaranya, perintah syariat dibuangkannya di dalam neraka tempat diamnya. Suhunan bertitah kepada sultan, Maryam, bawalah ke dalam hutan. Menteng itu seperti syaitan, orang bersembunyi, jangan kelihatan. Semua rakyat disuruh hilirlah, pergi ke benteng suruh hadirlah. Pangeran menteri yang biasalah, kapal dekat suruh bedillah. Telah demikian canang di Palu, pangeran bupati hilir dahulu. Semua memandang hatinya pilu, laksana merak mengibarkan bulu. Dengan kurnia Tuhan yang esa, rakyat hilir beribu laksa. Soraknya sampai atas angkasa, alamat menteng akan binasa. Adalah antara 20 hari kapalnya berlabuh di Kuala Negeri. Gadulah rakyat ke sana kemari, pencalang berapilan yang mengeluari. Puspa dilaga pangeran panglima, di kadipan tidak bandingnya sama. Priai menteri bersama-sama, lakunya bagai dewa Brahma. Orang sungsang masuk ke negeri, membawa semua anak dan istri. Kepada suhunan menyerahkan diri, hendak melawan menteng seturi. Semua rumahnya habis terbakar, dusunnya habis jadi belukar. Setelah dilihat Kornel bakar, disangkanya hendak melawan bertukar. Semuanya kapal berlayar kain, lakunya bagai orang bermain, haluan menyusul angin, semua yang memandang terlalu ingin. Di Pulau Bayak kapal berhenti, orang di hutan sudah menanti. Dibedil orang sahajakan pasti, serdadu Holanda banyaklah mati. Semuanya kapal habislah larat, di selat jaran membuang pendarat, dibedil orang dari darat, bunyinya bagai gelombang barat. Menteng tidak kuat kuasa, lagunya bagai buta raksasa. Menyuruh orang nama si Gangsa, membawa surat diberi kuasa. Pergilah si Gangsa, orang berempat. Ia berkayuh terlalu cepat. Di Pulau Borang ia terdapat. Puspa diraja, pangeran yang limpat. Di situ dapat kabar dan nama, mengatakan Pangeran Wirakrama di dalam kicinya bersama-sama Mas Agus satu, kawannya 5. Disembahkan kepada Raja Budiman. Bunyi suratnya minta aman. Suhunan mendengar tiadalah nyaman. Menteng menjalankan tipu siluman. Dibalas surat bunyi baiklah. Apa juga dengan perintah Allah. Jika hendak damai, kapal keluarlah. Jika tak mau, baik langgarlah. Sri Paduka bertitah serta, menyuruh memperbaiki alat senjata, benteng dan parit sekalian rata. Istimewa pula loteng dan kota. Buluwarti minta kerjakan, batang-batang minta segerakan, cerucup di laut segera betulkan, rakit api baik lekaskan. Telah demikian titah Syah Alam, bekerjalah orang siang dan malam. Benteng dan parit sangatlah dalam, tempat menahan kafir yang kelam. Panglima Bupati jadi penghulu, berkeliling negeri canang di Palu. Dengan berteriak bertalu-talu, kamu bekerja, janganlah malu. Pangeran bertitah sahaja tertentu, sekalian rumah mengeluarkan batu, dibawa ke pulau, dibuangkan di situ. Itulah perintah Duli yang satu.
adalah benteng Pangeran Bupati. Martapura namanya pasti, jika dipandang, diamat-amati, patutlah buatan raja yang sakti. Benteng Pangeran di Patimuda, dekat benteng Paduka Kakanda, lengkap alat sekalian ada, akan menahan kafir Holanda. Di Tambak Baya, tempat dikerja, benteng Pangeran Kramajaya. Beriringan Pangeran Puspadiraja, sikap majelis dipandang durja. Di Pulau Kembara tempatnya juga, benteng Pangeran Kramadilaga. Siang dan malam nafsunya dahaga, hendak berperang pikirnya juga. Orang bekerja mulia dan hina, di selat pulau bentengnya Cina. Papan dan kayu semuanya terkena, buatan Demang Jaya Teruna. Alkisah. Suatu cerita, orang sungsang memberi warta, menteng pun sedia sekalian rata, hendak menyerang Duli Mahkota. Kepada Suhunan disembahkan orang, menteng datang angkatan perang. Kapalnya berlabuh di Malang Sumirang, rakyatnya banyak bukan sembarang. Kapalnya 6, kicinya 2, sedadunya banyak Ambon dan Jawa, Bugis dan Bali, Butun, Sumbawa. Di dalam kapal suka tertawa. Suhunan mendengar kabar yang pasti, bertitah kepada Pangeran Bupati. Menteng itu Adinda liati, jika hendak perang kita menanti. Canang dipalu berkeliling negeri, sekalian rakyat disuruh kemari. Kita sekalian berkemas diri, kita melawan janganlah lari. Berkumpullah rakyat mulia dan hina, penuh sesak berbagai warna. Adalah Koci, adalah Cina, menghadap Paduka yang bijaksana. Yang turut Holanda, kenalah gusar, dosanya itu terlalu besar. Di dalam syariat Said Al-Bashar, patut dipancung di tengah pasar. Orang mentok demikian pula, mengikut menteng kafir yang celah. Tak tahu dosa dengan pahala, masuk Palembang membuat gila. Menteng itu Holanda penakut, bukannya seperti Tuan Mayerkut. Lingga dan Riau semua mengikut, orang Cina sekalian tunggu. Di situ tiada berapa antara, kapalnya berlabuh di tengah segara. Maksudnya hendak pulang ke negara, rasanya hati sangat sengsara. Hilirlah kapal berperai-perai, haluan menuju Kuala Negeri. Setengah rakyatnya habislah lari, entah kemana membawa diri. Sampai di Sungsang menjatuhkan duga, kapalnya 3 disuruhnya jaga. Rakyatnya semua banyaklah dahaga, mencari sungai dengan telaga. Kapalnya berlayar sangatlah laju, negeri mentok yang dituju. Rakyatnya makan roti dan keju, ada bercelana, ada berbaju. Hati menteng sangatlah beda. Naik ke darat tunduk tengada, di atas kursi menggosok dada, hendak pulang ke negeri Belanda. Angkatan menteng berlayar segera ke tanah Jawa, semua ngembara. Susahnya hati tidak terkira, sampailah menteng di negeri Jakarta. Amatlah syair sahaya mengarang, hati nin bebal bukannya terang. Tatkala zaman Palembang berperang, Jenderal Laut datang menyerang. Mengarang syair tiadalah lama, 2 hari, bulan hingga kelima, kepada hijrat Al-Nabi utama 1235. Jenderal Laut disebut orang, kesana sini datang menyerang. Itulah mulanya benteng berperang. Jenderal Laut lari beroleh wira. Tamatlah syair, ayuhai Tuhan,
salah bukan kelakuan. Ampun maaf semua sastrawan. Banyak yang hilang, tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Lebih dan kurang, melainkan maaf diharap sekarang, karena baru belajar mengarang. Ampun diharap sekalian orang. Para pemirsa, syair tuntas sudah sampai 260 bait. Maka malam ini kita selesaikan pantun syair Perang Menteng atau Perang Palembang. Berikut kita akan lanjutkan pada syair-syair karya Sultan Mahmudun II yang ditulisnya di Ternate di masa dia diasingkan di sana. Salah satu syair yang insya Allah kita bacakan pada berikutnya adalah syair Burung Nuri. Nah, kepada para pemirsa sekalian, saya sebagai pembaca syair, jika ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan tentu kami punya keterbatasan sebagai manusia. Seperti pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak bercela. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.